sebelum datangnya malaikat maut mencabut nyawa Nabi Yakub, apa yang nyurusuhkan di Nabi Yakub, Bu? Ternyata sebelum malaikat maut datang kepada Nabi Yakub, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya. Walaupun Nabi Yakub yang ditanyakan kepada anaknya, sekalipun kita pembelajaran baik itu nan bahasamu. Kecil Nabi Yakub kepada anaknya, qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, dikumpulkan anak-anaknya, Bu. Nabi Yakub dapat kita ambil pelajarannya itu sebelum Nabi Yakub dipanggil oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah Allah, maka dapatlah kita berkumpul dalam rangka melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan salam rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan yang boleh kita katakan salat tarawih kita yang terakhir, Bu. Pada bulan kini. Pada bulan kini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun-tahun yang depan kita tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun bulan kini, Bu, alun bisa kita optimal dalam beribadah. Untung-untung bulan besok kita dipertemukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena Bu, ternyata terkadang ada di antara kita, sanak famili kita, lah kita persiapkan bana untuk bulan Ramadan yang akan datang. Ternyata Allah lebih sayang kabake kita, Allah panggil kita lebih capek. Untung-untung kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita lebih banyak beramal daripada yang kini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, mungkin kalau dibahas tentang bulan Ramadan, itu mungkinlah banyak ongko kita yang membahas tentang bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, apalagi keistimewaan di 10 terakhir bulan Ramadan. Namun, kita berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 133. Bunyinya, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Iko sebuah pelajaran bagi kita selaku orang tua, pelajaran kita selaku bapak dan ibu. Pelajarannya yang dapat kita ambil dalam surah Al-Baqarah 133. Allah mengatakan, kita ambil pelajaran daripada Nabi Yaqub. Pelajaran dapat kita ambil, Bu. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqubal maut? Adakah kamu mensaksikan seketika maut mendatangi Nabi Yaqub? Ternyata, Pak, ternyata ibu-ibu sekalian, sebelum datangnya malaikat maut mencabut nyawa Nabi Yaqub, apa yang nyurusuhkan di Nabi Yaqub, Bu? Ternyata sebelum malaikat maut datang kepada Nabi Yaqub, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Yaqub kepada anaknya. Walaupun Nabi Yaqub yang ditanyakan kepada anaknya, sekalipun kita pembelajaran baik itu nan bahasamu. Kecil Nabi Yaqub kepada anaknya, qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, dikumpulkan anak-anaknya, Bu. Nabi Yaqub dapat kita ambil pelajarannya sebelum Nabi Yaqub dipanggil oleh Allah, nyukumpulkan anak-anaknya. Kecil Nabi Yaqub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kamu sembah setelah aku nanti tidak ada? Pelajarannya kabaki awak tu, Bu. Pelajarannya kabaki awak, selain kita memberikan nafkah kabaki anak kita, mendidik anak kita, penting pula tanya tu kita mengajarkan kepada anak awak, sia yang akan engkau sembah nanti seandaikan amak ndak ada lagi. Sia yang engkau sembah anak nanti keseandaikan apa ndak ada lagi. Atau pelajarannya kabaki awak, Bu. Terkadang orang zaman kini mati-matian baru sahur, pagi-pagi pulang petang, tujuannya membiayakan anak sekolah. Ya nak baik tu, Pak. Membiayakan anak sekolah. Namun terkadang kita lupa, yang kita lupa mengajarkan anak kita kepada tantu dengan Tuhan. Nabi Yaqub, Bu, seorang Nabi Allah, rusuhnya, Bu, ketika inyo meninggal nanti anaknya tidak kenal dengan Tuhan. Rusuhnya, kalau anak adalah warisan yang Allah hadiahkan kepada kita. Tujuan Allah memberikan kepada kita kepercayaan, yaitunya akan kita pertanggungjawabkan nanti, Bu. Akan kita pertanggungjawabkan nanti. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dari segi harta, apapunlah sebentuknya, akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita nanti. Pertanggungjawabannya, kini Allah berikan kepada kita keturunan. Apa tanggung jawab kita selaku orang tua? Melainkan kita memberikan pendidikan, menyikolan anak kita, Bu. Kita agiahnya lanjut, kita berikan nafkah selaku ayah. Kadang pagi pulang petang mencarikan nafkah. Terkadang kita lupa mendidik anak kita menuju Allah. Lupa kita terkadang, Bu, mengingatkan anak kita ingat kepada Allah. Itu yang dicamehkan Nabi Yaqub. Jadi apa-apa maupun ibu-ibu yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita takutkan nanti, Bu, ketika kita lah ndak ada lagi, anak kita berkeliaran ndak tentu dengan Tuhannya, Bu. Itu yang ditakutkan Nabi Yaqub. Atau yang ditakutkan Nabi Yaqub, ya Allah, seandaikan ambo nanti meninggal, ya Allah, ndak ada ambo lagi sia yang akan disembah oleh anak-anak ambo. Itu yang harus menjadi patokan bagi kita, Bu. Atau ketika kita ndak ada nanti lain, sia yang akan disembah di anak-anak kita, Bu. Seandainya kita di dunia payah bakarajo mengumpulkan pitih, kita banyak perhiasan kita kumpulkan perhiasan kita dengan tujuan nanti seandainya kita lah meninggal, ada pegangan bagi anak-anak kita balikan rumah, kita kebalikan onda, kalau ada rezeki kita balikan oto. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya ada bekal anak kita nanti ketika kita ndak ada lagi. Iyo ndak baik tu, Pak. Iyo. Terkadang lah kita berikan fasilitas kepada anak kita berikan rumah contohnya, kita berikan HP contohnya. Bu,
Seandainya ibu-ibu lah meninggal nanti, apa-apalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rumah, yang namanya Honda, yang namanya mobil akan jadi rebutan bagi anak itu nanti. Aduh, yang gadang, ambo nak bilang gadang, berarti rumah hak milik ambo. Yang ketek, engkau Honda selah, kau ketek baru mah. Kalau kita tinggalkan kepada anak-anak kita harta, maka itu akan jadi barang patangka nanti ibu. Kini orang nak tentu adik kakak bu, nak tentu sanak jo saudara. Kalaulah masalah pitih, masalah warisan itu ndak pandang bulu le bu. Biarlah kakaknya nyogugat, biarlah orang tuanya inyo gugat. Cubalah kita berikan ketika kita pain nanti. Kita berikan agama kepada anak-anak kita, maka tidak akan jadi rebutan loh. Warisan yang paling baik bukan mobil. Warisan yang paling baik bukan rumah. Kalau rumah kita tinggalkan kepada anak kita, maka akan menjadi rebutan bagi anak-anak kita nanti, ibu. Tidak baik itu, bu. Namun kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Ternyata ada poin plus yang Allah hadiahkan kepada kita, bu, menjadi seorang anak yang soleh. Atau pernah suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke suatu kampung, lalu Rasulullah dengan para sahabat melewati perkuburan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika melewati perkuburan? Wahai para sahabat, cepat-cepatkan langkahmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat capek-capekan langkahnya. Katikulah tiba di satu tampe, Rasulullah pengen babaliak ka tampeknya baliak, maka lewat perkuburan itu juga. Ketika para sahabat capek langkahnya, lalu diperintahkan oleh Rasulullah, pelan-pelankan langkahmu, kata Rasulullah. Lalu heranlah para sahabat, ketika kapai disuruh capek-capek langkah, kapulang disuruh lambe-lambe. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya engkau diberikan oleh Allah pendengaran seperti pendengarku, maka engkau tidak akan sanggup mendengar si mayit yang ada di dalam kubur marangi karena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kini apa yang terjadi? Jibril menyampaikan bahwasanya Allah menghentikan azab orang yang tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin aku mengazab seorang hamba sedangkan anaknya mengaji di rumahnya. Tak beruntung kita punya anak yang soleh, bu. Terkadang, Pak, terkadang mulai dari SD kita sekolahan, aku kandak kita wagiah, tak kandak dan HP kita balikan. Sekolahnya jauh kita balikan onda untuk fasilitas. Lama masuk kuliah kalau pengen onda kita balikan onda. Kita berikan fasilitas kabaki anak kita, saking sayangnya kita kabaki anak. Tamatnya kuliah, lah kuliahnya lah tamatnya kuliah. Terkadang, bu, yang kita herankan, ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lah tabari yang mai di muka rumah, yang lakukan, bu, nyopoto awak tak sadang tati lantang, akecenya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ayahanda kami. Nyopos ke Facebook, bu, nyomasukan ke WA, kecenya lahirnya di download pula. Iku anak-anak sekarang, bu, indak baik itu, bu. Allah sukses anak kita di rantau, contoh Yuang atau siapapun yang mengabarkan, komandeh nak doh ledo, pulanglah, kilah pulangnya dari Jakarta. Pulang pakai pesawat, tiba di rumah, apa yang nyo lakukan? Terkadang kalau anak nak dididik dengan agama, nyopai manangi kajang. Tak tentu nyo do, tu mangkonyo orang tua yang pintar, orang tua yang baik, maka inyo akan ajarkan ilmu agama kepada anaknya, bu. Akan ajarkan ilmu agama. Begitu pula dengan awak-awak, kawan-kawan dan maupun adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua.
Jadi jikalau kita rasul-rasulnya mempunyai kesalahan kepada orang tua kita, maka capek-capek kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua kita. Tidak salah Allah Luqman mengatakan kepada anaknya ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, Bu, dapat kita ambil pelajaran dari kisah Luqman. Atau kisah Luqman berada dalam surah Al-Luqman, Luqman ayat 3 dalam surah ke-31, akecenya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka zulmun azim. Ai anakku sayang, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala karena syirik itu adalah dosa yang besar. Ternyata orang tua yang cerdas itu mengajarkan anaknya tahu dengan Tuhan. Bu, kalau anaklah tahu dengan Tuhan, nak kapayah-payah bana kita matonya, Bu. Kalau lah anak kita tahu dengan Tuhan, nak kita ajarkan bana cara berbakti kepada orang tuanya akan paham, Bu. Namun kalau nak anak kita nak kita ajarkan kepada agama, boleh kita caliak, Bu. Boleh kita caliak, kita perhatikan ketika salat subuhnya dima, ketika salat zuhurnya dima. Namun kita selaku orang tua, Bu, tolong kita peringatkan anak kita. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau anak yang kita lahirkan harus kita didik dengan sepenuh. Kalau enggak, Bu, merasai kita nanti, Ibu, akan kita pertanggungjawabkan anak yang kita lahirkan, kita ajarkannya apa indah. Jikalau terkadang ada di antara kita yang sibuk dengan mengajar, ada yang profesinya seorang guru, sibuk mengajar ke sekolah, ada yang profesinya kantoran, sibuk dengan kantoran. Ku nak tak ajar dewa maja anak dongku. Solusinya, Bu, solusinya masukkan anak kita kepada TPA. Ambo nak menganjurkan anda harus bana anak masa ya anak masuk santren naik ndak harus lo, Bu. Namun anak awak tu harus tahu dengan agama. Harus tahu dengan agama. Karena kalau ndak tahu dengan agama, Bu, siapapun lahnya nanti. Kalau seseorang ndak tahu dengan agama, maka hidupnya akan selamai dah, Bu. Yo ndak dah, Bu. Kalau seseorang ndak dibatasi dengan agama, ndak ada keimanannya, maka jadi siapapun yang nanti, Bu. Contoh lah kita sekolah dari SD sampai S3-nya. Ternyata karirnya alhamdulillah rancak. Dapatnya biko, dapat karajo di pemerintahan. Kalau orang ndak punya agama, maka ndak akan sulit dinyo do menyelewangan piti negara, Bu. Namun kalau orang yang ada agama dalam hidupnya, maka inyo akan takutnya, Bu. Jadi kita selaku orang tua, maka kita harus pintar-pintar bagaimana kita mengatur anak kita. Nah, nampak kita anak kita solat dah, Bu, perintahkan solat. Maja orang semayang tu yo dari keneknya, Pak. Maja orang semayang tu yo dari keneknya, Bu. Terkadang kalau lah gadang tu payah lo adanya melawannya. Tu mangkonya ketika anak kita masih kenek-kenek, contoh dari SD atau SMP, SMA, masih bisa kita atur. Masih bisa kita berikan nasihat. Namun kalau gadangnya terkadang jangan kita berikan nasihat, itu yang dibentaknya, Bu. Iya model itu, Bu. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dalam surah Al-Luqman, atau ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Orang tua yang baik, orang tua yang cerdas akan peringatkan anaknya, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi orang tua yang cerdas, bukan orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, sampai ke S3. Namun orang tua yang cerdas, atau aqimis shalah, menyuruh anaknya untuk sembahyang, Bu. Alai wa'mur bil ma'ruf, dan kita perintahkan anak kita berbuat baik. Wanha anil munkar, dan kita perintahkan anak kita menjauhi yang mungkar-mungkar. Jadi ternyata kaum muslimin dan musliman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ternyata beban kita selaku orang tua, selain kita menafkahi anak kita, Bu, selain kita memberikan fasilitas tempat tinggal, memberikan sekolah pendidikan kepada anak kita, yang lebih utama kita berikan kepada anak kita pendidikan agamanya dulu, Bu.
Oke lah bikunya kau jadi polisi, Bu. Kalau orang yang ada iman dalam hati, mau jadi siapapun nyo nih, jadi polisinya, jadi polisi yang beriman. Jadi alay, jadi tentara yang beriman. Jadi gurunya, jadi guru yang beriman. Jadi dokter yang beriman. Namun, jikalau tidak ada iman dalam hati, jadi siapapun nyo nih. Contoh, jadi anggota DPR-nya, Bu, dapat tender untuk memperbaiki jalan. Jangan hanya tambah lah, Bu. Paling-paling nyo kurangan sini. Bilo lo lah jabatan kita 5 tahun, mungkin nak korupsi lo, itu nak lo dong. Jadi kalaulah ada iman kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka salamai pula lah hisab kita di akhirat kelak, Bu. Dan sampai, Bu, kita mati-matian untuk beribadah kepada Allah, kita rajin tarawih, rajin jamaah, namun anak kita periakan berkeliaran, Bu. Boleh kita calia, Bu, anak yang diberikan agama dengan anak yang tidak diberikan agama. Contoh, bado banyaknya kini pemuda-pemuda bakumpul-kumpulnya di luar lewat jam 1 malam. Apa yang nyo kerajuan? Apa yang nyo paci? Berbeda dengan orang-orang yang paham dengan agama. Hatiku anak-anak yang kita takutkan apa, Bu, selaku orang tua. Ada beberapa lalu atau sekitar 6 bulanan lewat, ada berita yang sangat menggemparkan kepada awak. Nak jauh-jauh ada awak ada, Bu, Padang Pariaman, kalau nak salah SMP apa MTS yang ada di Pariaman itu LGBT, Bu. SMP itu. SMP, yo Pak, ya mana? SMP. Coba kita bayangkan, kalau anak kita nak kita didik do, Bu. Bayangkan, baru SMP baru yang telah melakukan ajaran-ajaran yang tidak senonoh. Bagaimana nanti kita tinggalkan anak kita tanpa agama, Bu? Boleh kita calia anak kita, kalau nongkrongnya masih wajar tuh nak masalah. Terkadang yang nyopaci ladiang, yang nyopaci apalagi kini lagi gencar-gencarnya namanya apa namanya, Bu? Begal. Lagi gencar-gencarnya begal. Ternyata kalau orang yang tidak diberikan agama, pemuda-pemuda yang tidak diberikan sebuah agama, makunya akan mudah saja. Jangan awak sangko, Bu, pembegal atau orang yang tahu ayang suku main pancung itu saja. Jangan awak sangko yang nyu pancung itu musuhnya, Bu. Enggak, ternyata terkadang gitu. Ada di Buayan itu terjadi, orang lalu saja nyu lalu pakai motor banyak-banyak gitu kan. Lalu pakai motor, di tangannya ada samurai. Ndak musuhnya apa, kalau musuhnya silahkan. Yang kita takutkan apa? Kita yang selaku orang yang tidak bersalah, hanya sekedar lalu saja, kita yang nyukanayan, Bu. Ikulah efeknya apabila anak kita padian, Bu. Iku efeknya biarlah kita ma'ajanya susah kini-kini, Bu. Biarlah awak tu karyang mulut kita, panih-panih hati kita maja anak kita kini, Bu, daripada kita pertanggungjawabkan nanti, Bu. Engko lawa aja engko. Lawak sarahannya mengaji, namun ndak amahnya dah ada solusinya lah. Tujuan Allah pakai kita hanya memberikan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Allah tidak tuntut kepada kita tu hasil doh. Lah kita ajannya, lah kita suruhnya sembahyang, lah kita ajan kaperonan elok, namun berbeloknya jolai. Dan berarti tugas kita lah selesai kepada Allah, berarti tugas inyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedemikian dari ambo, salah kurangnya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.